Season 22. Bab 211, Binatang Kecil yang Menakutkan. Binatang kecil mengangkat kepalanya dan mengendus lagi dengan hati-hati, seolah membuat konfirmasi. Setelah beberapa saat, ia naik ke tubuh Suzimo. Suzimo dalam posisi lotus dan tidak terlalu tinggi. Namun, karena binatang kecil itu terlalu pendek, ia mencoba memanjat dari bawah baju Suzimo tetapi gagal setelah beberapa upaya. Sebaliknya, itu jatuh dan berguling, menyebabkan serangkaian tawa. Banyak tua-tua mulai mengambil cuti mereka. Tidak ada artinya untuk tinggal di sini lebih jauh. Meskipun beruang hitam itu sangat imut, itu hanyalah binatang buas belaka, tidak seperti kelinci dan anjing di pinggir jalan. Suzimo tidak peduli. Tidak peduli apa, dia akan memelihara binatang kecil ini dan menjadikannya keberadaan yang kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas? Dia tidak memiliki akar roh di tempat pertama juga. Tapi sekarang, bukankah dia berhasil menjadi seorang kultivator juga? Tidak ada yang bisa memutuskan bagaimana mereka dilahirkan. Namun, jalan yang mereka ambil dan pencapaian mereka di masa depan akan tergantung pada ketekunan dan peluang mereka. Binatang kecil terus berguling beberapa kali, menutupi tubuhnya dengan debu. Dengan mata tertutup, itu menggosok dirinya ke kaki Suzimo dengan lembut dalam kesedihan. Suzimo mengeraskan hatinya dan tetap diam. Dia tidak membantu binatang kecil, berharap untuk memanjatnya sendiri. Petik 2. Binatang kecil mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang ompong. Dengan semua kekuatannya, ia berseru dengan suara kekanak-kanakan dengan menyedihkan. Hati Suzimo melunak dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengangkat binatang kecil. Mungkin karena baru saja lahir, binatang kecil itu tidak besar. Sekitar setengah kaki panjangnya, itu cocok dengan telapak tangan Suzimo dengan sempurna. Sambil terkekeh, Suzimo memegang binatang buas kecil dengan tangan kirinya dan menggoda dengan main-main dengan tangan kanannya. Zimo, endowmen beruang hitam ini terlalu buruk. Jangan menandatangani sumpah darah dengan itu, orang tua yang berantakan itu khawatir dan datang untuk mengingatkannya. Meskipun kekuatan sumpah darah kuat, kekuatannya akan melemah jika seseorang membuat terlalu banyak sumpah darah. Sulit untuk memastikan bahwa binatang iblis tidak akan mengkhianati dan membunuh pemiliknya di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya hanya akan menandatangani sumpah darah dengan satu binatang iblis, paling banyak 2. Di mata lelaki tua yang berantakan dan semua orang, kehidupan Suzimo bisa berada dalam bahaya jika dia terus menandatangani sumpah darah dengan binatang iblis. Sekte Master Ling Yun mengangguk ke arah Suzimo juga. Binatang kecil ini belum mendapatkan perasaan. Angkat saja dengan santai dan jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Ling Yun berbalik untuk pergi. Kepala Suzimo menunduk dalam diam. Ketika 5 pemimpin puncak melihat itu, mereka berpikir bahwa dia menerima pukulan besar dan sangat kecewa. Mereka hanya bisa menghela nafas ringan dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, Suzimo sedang melihat binatang kecil yang tergeletak di pangkuannya dengan tatapan aneh, yang tampaknya berpikir keras. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa binatang kecil itu juga binatang buas biasa. Mungkin itu benar-benar seekor anak beruang hitam yang belum mendapatkan perasaan dan hanya lucu. Namun, tindakan binatang kecil sebelumnya mengubah pikiran Suzimo sepenuhnya. Binatang kecil itu pasti tidak sesederhana yang semua orang pikirkan. Sebelumnya, Suzimo menggoda binatang kecil dengan tangan kanannya. Segera, ekspresi binatang kecil itu berubah. Tampaknya telah merasakan sesuatu dan menjulurkan hidungnya, mengendus tangan kanan Suzimo dengan hati-hati. Akhirnya, binatang buas membuka mulutnya dan menjilat ujung jari Suzimo. Akhirnya, itu berubah ke posisi yang nyaman sebelum tertidur. Tindakan itu sepertinya bukan apa-apa. Namun, itu menyebabkan kegemparan besar di hati Suzimo. Tangan kanannya dapat dianggap sebagai kartu truf terkuatnya, membantunya melarikan diri dari bahaya 2 kali. Tidak ada seorang pun di seluruh gua yang tahu tentang rahasia di belakang tangan kanannya. Bahkan Derek Senior tidak mengerti tentang itu. Namun, binatang buas baru saja lahir dan dapat merasakannya tanpa bisa membuka matanya. Itu mencoba yang terbaik untuk datang dan meraih tangan kanannya. Ini jelas bukan kebetulan. Derek Senior belum pergi dan masih di dalam gua. Suzimo melihat ke atas dan bertanya, "Senior, apakah Anda mengenali binatang kecil ini?" Senior Derek berjalan perlahan, berdiri di depan Suzimo dan menatap binatang buas dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingat pernah melihat binatang iblis seperti itu." Petik 2. Mungkinkah buku-buku kuno telah meninggalkannya? Suzimo bertanya lagi. Itu mungkin. Petik 2. Derek Senior berkata dengan suara rendah, bagaimanapun juga, sudah lama sejak zaman purba sampai sekarang. Ditambah dengan banyak binatang iblis yang telah punah, ada kemungkinan itu bisa ditinggalkan. Petik 2.
Berhenti sejenak, Senior Crane melanjutkan, namun, memang benar bahwa tidak ada fenomena universal, warna spektakuler atau ki iblis ketika binatang ini dilahirkan. Mungkin itu hanya beruang hitam biasa. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, Senior Crane membungkuk dan mengulurkan tangan, ingin menyentuh binatang kecil. Tiba-tiba, binatang kecil yang pada awalnya tidur bangun. Meskipun matanya masih tertutup, itu jelas sedikit gugup. Seolah-olah merasakan bahwa aura asing sedang mendekat, binatang buas menjulurkan kepalanya dan mengendus. Cakar yang awalnya ditarik keluar mengintip secara bertahap, mengungkapkan kilatan dingin dan gelap. Indra yang tajam. Mata Suzimo berbinar. Binatang kecil dilahirkan kurang dari 1 jam yang lalu dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Namun, dalam tidurnya, masih bisa merasakan aura yang tidak dikenal dan tersentak bangun. Dengan reaksi seperti itu adalah bukti bahwa binatang kecil itu luar biasa. Suzimo sedikit senang. Senior Derek membeku sesaat sebelum terkekeh. Si kecil ini cukup tajam. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Derek senior mengulurkan jarinya dan mengetuk dahi binatang buas kecil itu. Seketika, binatang kecil mundur dengan tergesa-gesa. Namun, itu terlalu lambat dan belum memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Seolah menyadari bahwa ia tidak bisa mengelak, binatang kecil merentangkan cakarnya dengan tergesa-gesa dan menggaruk telapak tangan Derek senior dengan gerakan panik. Ketika dia melihat itu, Suzimo tersenyum. Binatang kecil ini sangat menarik. Untuk berpikir bahwa itu tahu bagaimana melakukan serangan balik. Suzimo hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tatapan Senior Derek. Dia berdiri di tempatnya, membeku dan tak bergerak. Senior, ada apa? Suzimo mengerutkan kening dan bertanya secara otomatis. Salah. Setelah beberapa saat, Derek senior tersentak keluar dari kebodohannya seolah-olah dia sangat terkejut. Agak aneh, dia bergumam berulang kali, salah. Kami semua salah. Petik 2. Apa maksudmu? Suzimo bingung. Senior Derek memandangi binatang buas kecil yang bersembunyi di pelukan Suzimo dengan tatapan cerah. Bahkan, ada sedikit rasa takut ketika dia bertanya dengan ragu, anak kecil itu baru saja menggaruk saya. Itu benar, Suzimo mengangguk, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Derek senior. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan, itu menyakitkan saya. Petik 2. Suzimo membeku di tempat, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Budidaya Derek senior tidak lebih lemah dari Naschen Soul Perfected Lord. Selain itu, sebagai iblis, tubuh Derek senior sangat kuat untuk memulai. Bahkan jika binatang kecil adalah binatang buas berdarah murni, cakarnya tidak akan menimbulkan ancaman, itu hanya akan menggaruk Derek senior seperti gatal. Tapi, Senior Crane benar-benar merasakan sakit. Hal yang paling menakutkan adalah binatang kecil itu dilahirkan kurang dari 1 jam. Jika goresan itu mendarat di tubuh Suzimo sebelumnya, itu akan mengukir beberapa lubang di tubuhnya. Bab 212, Roh Malam. Meskipun mereka tidak tahu asal mula binatang buas kecil, tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya makhluk itu setelah tumbuh dewasa. Latar belakang binatang kecil ini mungkin jauh dari sederhana. Jaga baik-baik itu dan itu pasti akan sangat membantu Anda di masa depan. Petik 2. Senior Derek berkata dan menatap binatang kecil dengan hati-hati, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini adalah binatang buas kecil yang tidak memiliki fenomena universal, warna spektakuler atau bahkan ki iblis ketika dilahirkan, bagaimana ia memiliki kekuatan destruktif seperti itu? Senior Crane menggelengkan kepalanya dan pergi dengan kebingungan. Sebelum dia pergi, Senior Crane masih khawatir dan berbalik untuk memperingatkan Suzimo, ngomong-ngomong, awasi. Jangan biarkan berlarian di sekte. Petik 2. Jangan khawatir, Senior. Petik 2. Suzimo mengangguk. Aku akan menjaganya selama periode waktu ini dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Petik 2. Sekarang Suzimo memikirkannya, binatang kecil pada dasarnya adalah bayi yang baru lahir yang bahkan tidak bisa membuka matanya. Ia tidak tahu apa-apa dan paling lemah. Jika dia membiarkannya berlari di sekitar sekte, itu mungkin berakhir kehilangan nyawanya. Bibir Derek senior bergerak-gerak dan dia memutar matanya seperti manusia. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada orang lain. Suzimo. Setelah Derek senior pergi, monyet, harimau roh dan Derek kecil datang. Sebelumnya, roh harimau mengolok-olok monyet dan dipukuli oleh yang terakhir sementara burung bangau kecil menonton dengan gembira. Karena itu, tak satu pun dari ketiga itu memperhatikan pembicaraan antara Crane senior dan Suzimo. Setelah kembali, roh harimau memelototi binatang buas dengan pahit dan berpikir pada dirinya sendiri, aku benar-benar selesai olehmu. Saya akan mengingat ini dan menyelesaikannya dengan Anda setelah Anda bertambah dewasa.
Huff. Petik 2. Binatang kecil itu benar-benar terlalu kekar sehingga roh harimau khawatir itu bisa dibunuh dengan satu pukulan. Hanya dalam sehari, binatang kecil itu bisa membuka matanya. Matanya gelap dan berkilau, memancarkan kecerdasan seperti sepasang permata yang mempesona. Pada hari itu, monyet, roh harimau dan bangau kecil meninggalkan sekte dan memperoleh susu dari banyak binatang iblis, menempatkan segala sesuatu di depan binatang kecil. Binatang kecil mengendus tanpa minum. Tampaknya sedikit menghina. Sebaliknya, binatang kecil memilih untuk terus mengisap jari-jari tangan kanan Suzimo. Mungkin karena kulit telurnya, binatang kecil itu tidak kelaparan selama seminggu penuh. Yang paling umum dilakukan binatang kecil adalah berbaring di pangkuan Suzimo dan tidur nyenyak sambil mengunyah jari-jari tangan kanannya. Selama periode waktu ini, Suzimo memiliki pemahaman kasar tentang temperamen binatang kecil juga. Itu yang paling dekat dengannya dan akan menempel padanya setiap hari. Karena binatang kecil itu sangat sensitif terhadap aura asing, ia akan berjaga-jaga atau bahkan membalas jika ada orang asing yang mendekatinya. Selain Suzimo, itu juga relatif dekat dengan monyet, roh harimau dan bangau kecil. Dari sudut pandang itu, mereka bertiga tidak menyia-nyiakan bulan mereka tanpa bayaran. Kadang-kadang, mereka berempat bahkan bermain-main di gua tinggal dengan bahagia. Setelah melihat itu, Suzimo akan selalu merasakan kehangatan dan senyum. Setelah seminggu, gigi binatang kecil itu tumbuh. Meskipun mereka kecil, mereka sangat tajam dan tidak lebih lemah dari cakarnya. Namun, apa yang membingungkan monyet, roh harimau dan bangau kecil adalah bahwa tidak peduli jenis binatang roh yang mereka buru, binatang kecil hanya akan naik dan mengendus daripada memakannya. Bahkan jika itu lapar, itu akan memilih untuk mengisap jari Suzimo daripada memakan makanan yang sebenarnya. Itu aneh. Petik 2. Suzimo juga bingung. Mungkinkah binatang kecil menjadi vegetarian? Setelah dipikir-pikir, Suzimo merasa itu tidak benar. Cakar dan gigi binatang kecil tampaknya tidak dimaksudkan untuk menjadi vegetarian. Beberapa hari ini, Suzimo tidak banyak berkultivasi. Sebagai gantinya, ia secara khusus memperbaiki beberapa kuali eliksir dan memilih yang terbaik dan sempurna untuk binatang kecil. Namun, monyet, roh harimau dan bangau kecil adalah yang bertarung untuk itu sementara binatang kecil menolak segalanya. Itu aneh. Petik 2. Suzimo mengetuk kepala binatang buas kecil dan menegur ringan, "Mengapa kamu tidak makan semuanya, Hia." Binatang kecil belum menguasai bahasa iblis dan hanya bisa berteriak dalam, hias. Berkedip mata berlian hitamnya, itu tampak sedih. Hari ini, monyet dan bangau kecil pergi berburu. Suzimo duduk di ranjang batu dan memegang batu roh di kedua tangannya, sepertinya sedang berkultivasi dan tidak bisa diganggu. Kesempatan ada di sini. Roh harimau telah mengembangkan manual guntur-guntur selama periode waktu ini dan merasa bahwa itu telah menjadi lebih kuat, itu sekarang menjadi roh-roh yayasan pembentukan. Menggosok cakarnya bersama-sama, roh harimau siap mengambil kesempatan ini untuk mengajar binatang kecil pelajaran yang baik. Itu ingin memaksakan citra makhluk perkasa, ganas dan tak terbendung di hati binatang kecil itu. Beruang hitam, berhenti tidur. Bangun. Roh harimau menyelinap di depan binatang kecil dan menggeram pelan, menamparkan kepala binatang kecil itu dengan backhand. Awalnya tertidur, tubuh binatang kecil itu bergetar dan menjepit cakarnya, menghalangi secara naluriah. Puff. Kilatan darah muncul. Beberapa lubang berdarah muncul di cakar harimau roh. Roh harimau tercengang. Binatang kecil juga benar-benar terjaga. Aduh. Melolong kesakitan dengan wajah pucat, harimau roh memelototi binatang kecil dan menggertakkan giginya, menggeram, "Beruang hitam. Anda sama sekali tidak bisa dipercaya. Bahkan ketika Anda tidur, Anda sangat gugup. Anda telah mengacaukan saya sampai mati." Petik 2. Binatang kecil itu membungkuk malu dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki harimau roh sebagai bentuk kenyamanan. Ini benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan. Bahkan setelah beruang hitam ini lahir, aku masih yang paling lemah. Wajah harimau roh itu berlinangan air mata ketika kesedihan membanjiri dirinya. Saat itu, monyet berjalan ke gua tempat tinggal berlumuran darah. Itu membawa macan tutul di pundaknya, besar seperti gunung kecil dan ditutupi bulu hijau. Emerald Cloud Leopard. Sepintas lalu Suzimo mengenali macan tutul, itu adalah binatang buas kuno yang sangat kuat. Kepala Emerald Cloud Leopard hancur dan itu dipenuhi dengan luka di seluruh, jelas sudah mati. Monyet memiliki banyak luka di tubuhnya juga, itu adalah pertempuran yang menghancurkan. Saat mayat Emerald Cloud Leopard diletakkan, binatang kecil tiba-tiba melompat dari Suzimo dan berlari ke mayat untuk mengendus. Sing! Binatang kecil merentangkan cakarnya dan memotong kulit dan daging Emerald Cloud Leopard dengan mudah.
Itu membuka mulutnya dan mengunyah sepotong daging, menelannya. Su Zimo menyipitkan matanya saat melihatnya. Dia telah mengamati binatang kecil selama periode waktu ini. Dalam 10 hari terakhir, tubuh binatang kecil itu tumbuh sedikit lebih banyak. Itu tidak lagi membengkak atau mirip dengan beruang hitam. Kepala binatang kecil menyerupai kepala anjing, sementara bentuknya menyerupai harimau. Pitch hitam, ia tidak memiliki bulu dan setelah menarik cakarnya, ia bisa berjalan tanpa suara. Su Zimo memeriksa cakar dan gigi binatang kecil dengan hati-hati, baik dari segi struktur atau ketajaman, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Selain itu, binatang buas kecil telah menunjukkan tanda-tanda bakat tempurnya yang mengerikan ketika sedang bermain dalam beberapa hari terakhir. Bakat tempur itu tampaknya menjadi naluri. Cakar dan gigi yang sangat tajam, indera penciuman yang tajam, kekuatan yang kuat, daya ledak, bakat tempur yang mengerikan. Seekor binatang iblis seperti itu praktis dilahirkan untuk membunuh. Di depan Su Zimo, monyet, roh harimau dan bangau kecil, binatang buas sangat jinak dan menggemaskan. Namun, larut malam, ia akan berdiri dengan tenang dan berpatroli di kediaman gua, mengamati dengan tatapan dingin. Kadang-kadang, binatang buas kecil berdiri di luar gua dan memandangi bulan purnama, memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan yang merupakan pergantian dan misterius, itu seperti dewa yang berjalan melalui alam fana di malam hari. Bagaimana kalau kita memanggilmu Night Spirit mulai sekarang? Su Zimo bergumam. Bab 213, 3 Murid Warisan Besar. Selama setengah bulan berikutnya, Su Zimo menemukan bahwa Night Spirit, binatang kecil misterius, sangat pilih-pilih dengan makanannya. Itu sama sekali tidak menyentuh daging binatang iblis biasa. Ketika datang ke binatang buas kuno yang tersisa, Night Spirit akan memilih untuk makan beberapa. Sepertinya itu juga tidak menikmatinya, makan sangat sedikit. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa mereka belum menemukan makanan yang tepat. Lagi pula, sebagian besar binatang iblis tidak akan memakan setiap binatang iblis lainnya juga, mereka memiliki pilihan mereka sendiri juga. Su Zimo berencana untuk menunggu sampai roh malam lebih tua sebelum membawanya keluar sehingga ia bisa berburu sendiri untuk melihat jenis binatang iblis yang disukai. Seiring berjalannya waktu, tubuh Night Spirit mulai berubah lebih kasar seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh. Sebulan kemudian, lelaki tua yang acak-acakan itu datang untuk kunjungan mendadak. Zimo, aku punya kabar baik. Dia berkata sambil tersenyum saat dia masuk, persiapkan dirimu. 3 hari kemudian, Wen Xuan dan beberapa tetua akan membawa Anda ke suatu tempat. Petik 2. Hah? Di mana? Su Zimo bertanya. 50 km jauhnya dari sekte itu terdapat lembah Dongling, tempat dengan medan unik yang merupakan tempat berkumpulnya roh alami. Semua roh ki di sekitarnya berkumpul di lembah dan disuntikkan ke kolam roh. Petik 2. Lelaki tua yang lusuh itu melanjutkan, setiap 10 tahun, ketika kolam roh diisi, itu akan terbuka sekali bagi yayasan pembentuk yayasan pembudidaya sekte yang sempurna untuk mengolahnya. 1 tahun kultivasi dalam setara dengan 5 tahun di luar. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dalam hal itu, lembah Dongling benar-benar tempat yang diberkati. Namun, keraguan muncul dalam hati Su Zimo ketika dia berkata, Tuan, saya tidak berada di yayasan pendirian yang sempurna. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu tertawa kecil. Awalnya ini bukan urusanmu. Namun, Penatua Chen membuat saran untuk memungkinkan beberapa murid sekte dalam dengan bakat luar biasa dan potensi untuk berkultivasi dalam kelompok roh juga. Di aula utama Istana Ethereal, Penatua Chen bahkan menyebut nama Anda secara khusus. Petik 2. Oh, Su Zimo sedikit terkejut. Dia hanya bergabung dengan sekte dalam untuk waktu yang singkat dan sebagian besar dalam pengasingan. Karena itu, dia benar-benar tidak tahu siapa Penatua Chen ini. Pria tua yang berantakan itu melanjutkan, Zimo, ketika Anda melihat Penatua Chen 3 hari kemudian, pastikan untuk berterima kasih kepadanya dengan benar. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Setelah kembali ke sekte, jadwal Su Zimo sangat padat. Selain meneliti teknik penyempurnaan senjata, ia harus bekerja pada formasi pedang cahaya lilin sambil meningkatkan keabadian dan budidaya iblisnya bersama-sama merawat Night Spirit. Sangat jarang baginya memiliki kesempatan seperti itu. Su Zimo bisa memanfaatkan ini untuk mengesampingkan semuanya dan fokus pada kultivasinya sehingga ia bisa membuat terobosan awal. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Su Zimo tentu saja tidak bisa membawa monyet, roh harimau, dan bangau kecil bersamanya untuk perjalanan ini. Selain itu, lembah Dongling adalah tempat bagi para pembudidaya keabadian dan tidak ada gunanya bahkan jika monyet dan yang lainnya bergabung dengannya. Namun, ketika mendengar bahwa Su Zimo akan pergi, Night Spirit, hiaret, tanpa henti dan bersikeras untuk ikut serta bagaimanapun caranya.
Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, hati Suzimo melunak dan akhirnya dia menyetujuinya. Selama sebulan terakhir, di bawah perintah ketat Suzimo, Night Spirit tidak mengambil satu langkah pun dari kediaman gua. Mungkin sudah waktunya untuk melihat dunia di luar. Petik 2. Saat memikirkan itu, Suzimo memasukkan Night Spirit ke dalam jubahnya dan memerintahkannya untuk tidak keluar sebelum meninggalkan gua. Tempat berkumpul adalah puncak depan sekte. Setelah tiba, Suzimo melihat dua wajah yang dikenalinya. Sedikit berlemak dan Leng Rou. Bro, ini, sedikit berlemak melambai padanya. Leng Rou sedikit mengangguk dan menyapa, saudara junior Su. Petik 2. Mengingat karakter Leng Rou, fakta bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu dan keduanya sedikit berlemak dan Leng Rou berada di yayasan pendirian tahap akhir. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kecepatan kultivasi Suzimo tidak cukup cepat. Sebaliknya, kecepatan kultivasi Suzimo sudah sangat cepat. Meskipun menghabiskan sebagian besar upayanya untuk eliksir dan penyempurnaan senjata, formasi dan penanaman setan, ranah kultivasi keabadiannya tidak tertinggal. Di samping si kecil berlemak dan Leng Rou berdiri 30 murid sekte dalam yang aneh. Suzimo mengalihkan pandangannya. Murid-murid sekte dalam ini semua pada yayasan pendirian tahap akhir. Suzimo mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seiring waktu berlalu, lebih banyak pembudidaya tiba secara bertahap. Menyurvei dari awal, baik itu para kultivator yang tiba lebih dulu atau kemudian, Suzimo menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Suzimo merasakan aura yang tidak biasa dan merasa ada sesuatu yang salah. Jika perjalanan lembah Dongling ini didasarkan pada kultivasi seseorang, murid yayasan pendirian tahap akhir harus diberi peringkat sebelum dia yang berada di yayasan pendirian tahap tengah. Jika itu dalam hal potensi dan endowment, mengapa selain dia, sisanya semua pada tahap akhir dan disempurnakan yayasan pendirian? Pengaturan itu dipenuhi dengan konflik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Lihat, mereka adalah 3 murid warisan yang hebat dari sekte kami. Petik 2. Little berlemak berteriak rendah dan menunjuk 3 orang yang terbang tidak jauh. Pembudidaya berjubah abu-abu di sebelah kiri adalah Ji Chengtian dan dikatakan bahwa dia adalah 4 pendirian yayasan Meridian. Biasanya, penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan akan dirujuk dengan jumlah meridian yang telah mereka buka. Penggarap berjubah biru di sebelah kanan adalah Luo Yi dan dia juga seorang pendiri yayasan 4 meridian. Di tengah adalah pemimpin 3 murid warisan besar, Qin Yu. Dia berada di 5 yayasan Meridian Foundation dan juga benar-benar nomor 1 dari sekte dalam. Saya bahkan mendengar dari Master bahwa Qin Yu memiliki peluang untuk membuka meridian ke-6 sebelum kompetisi sekte. Petik 2. Biasanya, seseorang akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membentuk inti jika mereka memiliki 4 meridian yang tidak dikunci. Dalam kompetisi sekte, 4 penggarap pendirian yayasan Meridian memiliki peluang untuk masuk dalam 10 besar, sementara 5 penggarap pendirian yayasan Meridian mendapat dukungan dari 10 besar. Adapun 6 penggarap pendirian yayasan Meridian, dianggap sangat baik jika 1 atau 2 dari mereka muncul dalam kompetisi sekte 10 tahun sekali. Dari sudut pandang itu, orang bisa memahami betapa berharganya salah satu dari 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak, manual pendirian yayasan Ethereal. Menumbuhkan pendirian yayasan Ethereal akan memastikan setidaknya 4 meridian yang tidak terkunci. Setelah itu akan tergantung pada endowment, bakat, persepsi dan nasib kultivator sendiri. Selama ribuan tahun, memang ada murid sekte yang telah membuka 6 meridian. Di daratan Tianhuang, bahkan jika mereka yang berada di 6 yayasan Meridian Foundation terus berkultivasi sampai mereka berusia 100 tahun, mereka mungkin tidak dapat membuka meridian ke-7. Jika mereka ingin maju, mereka harus memasuki medan perang kuno. Itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mendapatkan peluang menantang surgawi dan mengunci ke-7 mereka. Bahkan ke-8 meridian. Alasan mengapa pembudidaya ingin membuka meridian sebanyak mungkin bukan hanya karena peningkatan kekuatan, itu adalah persiapan untuk pembentukan inti. Kualitas kor emas yang terbentuk dari 4 meridian secara alami tidak ada bandingannya dengan kualitas yang terbentuk dari 5 meridian. Kualitas inti emas 5 meridian tak tertandingi dengan inti emas 6 meridian. Dikatakan bahwa begitu kualitas inti emas mencapai tingkat tertentu, energi roh dalam tubuh mereka akan mencapai keselarasan dengan langit dan bumi dan sebuah fenomena yang akan mengejutkan dunia akan lahir. Itu adalah fenomena inti emas terkenal dari dunia kultivasi. Bab 214, Perubahan Cuaca. Sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya yang telah membentuk inti. Namun, tidak satupun dari mereka yang mencapai fenomena Golden Core.
Karena setiap orang memiliki pembelajaran dan pengalaman yang berbeda, pemahaman mereka tentang pembentukan inti serta jumlah meridian yang dibuka juga berbeda. Banyak faktor yang berbeda akan membentuk berbagai fenomena inti emas. Kekuatan yang dibentuk oleh fenomena inti emas juga berbeda. Beberapa fenomena begitu kuat sehingga mereka bisa mengguncang dunia dan membentuk tsunami saat dibebaskan. Namun, beberapa fenomena lain relatif lebih lemah. Seperti kata pepatah, sebuah fenomena pasti terjadi ketika 8 meridian tidak terkunci. Namun, membuka 8 meridian sama sulitnya dengan naik ke langit itu sendiri. Ribuan tahun yang lalu, termasuk pendiri Master Ethereal Peak, hanya ada satu orang yang telah membuka semua 8 meridian. Itu tidak lain adalah pemilik armor sutra emas mistik, ahli mengerikan yang meninggalkan manual Guntur Void di belakang. Ayo, mari kita sapa mereka. Tidak mudah melihat ketiga saudara senior ini. Petik 2. Sedikit berlemak membawa Suzimo mendekat dan menangkupkan tinjunya, tersenyum. Salam, saudara senior. Petik 2. Qin Yu dan dua lainnya menyapu pandangan mereka melewati sedikit lemak dengan cepat. Berhenti sejenak di Suzimo untuk sesaat, mereka berbalik ke samping dengan ekspresi dingin. Sedikit berlemak tertawa malu-malu. Ketika dia melihat bagaimana ketiganya bereaksi, Suzimo menghilangkan pikiran untuk menyapa mereka juga. Beberapa yang lain menyempurnakan, 1 dan 2 Meridian Foundation Established Cultivators memandang Suzimo dan yang lainnya dengan tatapan tidak ramah juga. Heh, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Petik 2. Little berlemak menjelaskan, energi roh di kolam roh terbatas. Seseorang tambahan berarti bahwa kecepatan kultivasi yang lain akan turun juga. Awalnya kami tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari perjalanan lembah Dongling ini. Sekarang, sama baiknya dengan kita mencuri sumber daya budidaya mereka. Petik 2. Tiba-tiba, Suzimo tercerahkan. Leng Rou menggelengkan kepalanya. Kolam roh milik sekte dan itu bukan milik mereka. Selanjutnya, kami juga murid sekte. Petik 2. Meskipun itu masalahnya, itu mungkin bukan yang mereka pikirkan, kata Little berlemak dengan senyum pahit. Tak lama, seorang lelaki berjubah ungu dan angkuh tiba di pedangnya dengan sejumlah murid sekte menyertainya. Feng Haoyu. Harus dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Feng Haoyu memang cepat. Dia sudah mencapai yayasan pembentukan sempurna sekarang. Feng Haoyu melihat sekeliling dan benar-benar berjalan ketika dia melihat Suzimo. Lama tidak bertemu, saudara Su. Petik 2. Dia tiba di depan Suzimo dan berkata dengan senyum palsu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah kekalahannya dari Suzimo di arena Spirit Peak. Suzimo menatap Feng Haoyu dengan kesunyian yang tenang. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Feng Haoyu telah menghentikannya 2 kali secara pribadi sebelumnya. Kedua kali, Suzimo disiagakan oleh persepsi rohnya terhadap niat membunuh Feng Haoyu. Namun, Feng Haoyu sekarang menyapanya seolah tidak ada yang salah. Mengingat sifat pembalasan orang ini, apakah dia akan menurunkan statusnya dan melakukan hal seperti itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Feng Haoyu tersenyum dan bertanya, ada apa, kakak Su Junior? Anda bahkan tidak tertarik berbicara dengan saya. Petik 2. Kali ini, Feng Haoyu benar-benar tersenyum seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Apakah itu karena dia memasuki Dongling Valley untuk bercocok tanam? Mungkin tidak. Saat itu, 3 sosok muncul pada saat yang sama dari tidak jauh. Orang di tengah adalah Wen Xuan, Tuan Spirit Peak. Dia mengenakan jubah putih dan melakukan perjalanan melalui langit dengan elegan. 2 lainnya adalah Golden Chorus juga, penatua sekte. Wen Xuan menyapu pandangan murid-murid di bawah dan menganggukkan kepalanya sebelum melambaikan lengan bajunya. Sebuah kapal roh muncul dan mengembang dengan angin dalam sekejap mata. Itu memiliki ruang yang cukup untuk menampung ratusan orang. Ayo naik. Petik 2. Wen Xuan dan kedua tetua naik kapal roh pertama dan berdiri di haluan. Banyak murid terbang ke kapal roh di atas pedang terbang mereka dengan ekspresi bersemangat. Penggarap yang bisa naik kapal roh ini adalah semua murid yang diakui oleh sekte, fakta itu cukup untuk membuat orang lain iri. Berubah menjadi seberkas cahaya, kapal roh merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Suzimo, sedikit berlemak dan Leng Rou berdiri bersama dan mereka bisa merasakan angin menderu di telinga mereka sementara pemandangan berbalik dengan cepat. Menyapu pandangannya di kedua tetua sekte, Suzimo bertanya dengan lembut, yang mana dari mereka adalah Penatua Chen. Sedikit berlemak menunjuk ke yang di sebelah kanan. Yang berjubah hitam adalah Penatua Chen dan yang di sebelah kiri adalah Penatua Yu. Apa kabar bro? Tidak apa. Petik 2. Suzimo menjawab, saya hanya mendengar bahwa ini berkat saran Penatua Chen agar kami dapat mengambil bagian dalam perjalanan kultivasi kolam roh ini. Petik 2. Ya, aku juga mendengarnya. Petik 2. Sedikit lemak terkekeh. Penatua Chen benar-benar orang yang baik.
Petik 2. Su Zimo tersenyum dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia merasa semakin gelisah. Ada perasaan mengomel bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Melewati kerumunan, Su Zimo tiba di haluan kapal dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Salam, Guru Puncak Wen Xuan dan para penatua. Saya Su Zimo. Petik 2. Wen Xuan menurunkan pandangannya sedikit dan mengangguk. Kedua tetua berbalik dengan pandangan bertanya-tanya juga. Lanjut usia, aku agak khawatir. Petik 2. Apa? Nada suara Wen Xuan dingin dan dia acuh tak acuh. Karena hubungannya dengan Feng Haoyu, Wen Xuan selalu memiliki prasangka terhadap Su Zimo. Su Zimo melanjutkan, hampir semua murid inti dari yayasan pendirian yayasan dari sekte kami hadir untuk perjalanan lembah Dongling ini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi pukulan signifikan bagi sekte kami. Kami pasti tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat di kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Zimo mengawasi ketiga ekspresi mereka. Ketika dia mendengar itu, Penatua Yu tidak bisa menahan tawa. Ayo kembali. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Wen Xuan menjawab dengan dingin, apakah Anda tahu apa artinya bagi siapapun untuk membunuh murid inti yayasan pendirian sekte kami? Sekte mana yang memiliki nyali untuk melakukan tindakan seperti itu di dalam wilayah dinasti Zhou besar? Petik 2. Penatua Yu juga tertawa. Meskipun kumpulan roh dari lembah Dongling hanya terbuka sekali dalam 10 tahun, bagaimana mungkin ada orang luar yang tahu tanggal pastinya? Meskipun Penatua Chen tetap diam, tidak ada perubahan dalam emosinya dan dia masih tanpa ekspresi. Karena tidak dapat membaca, Su Zimo mengerutkan kening dan kembali ke tempatnya. 6 jam kemudian, sebuah lembah di depan bisa terlihat samar. Di sini. Petik 2. Tiba di atas lembah, kapal roh turun perlahan dan banyak pembudidaya melompat turun. Ada 2 kor emas yang mengawasi lembah Dongling. Ditambah dengan Wen Xuan dan 2 tetua, sekarang ada 5 kor emas dari Ethereal Peak yang menjaga tempat ini. Di tengah-tengah lembah Dongling adalah kolam roh di mana permukaan air berkilauan cerah dan memancarkan ki roh yang kaya. Meskipun mereka berada ratusan meter jauhnya, Su Zimo dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakannya. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Petik 2. Sedikit berlemak mengeluarkan ekspresi mabuk saat dia mengambil napas dalam-dalam dan memuji. Fu. Petik 2. Feng Haoyu tertawa dan berkata dengan penuh arti, semuanya, nikmati dirimu dengan baik. Petik 2. Saat itu, awan gelap muncul di luar lembah Dongling, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam awan gelap itu ada titik-titik cahaya merah yang berkilau. Cuaca telah berubah. Bab 215, Perangkap. Oh. Ekspresi Wen Xuan berubah saat dia melihat ke arah awan hitam yang masuk dengan tatapan menyipit. Ketika Su Zimo melihat awan hitam, dia mengerutkan kening dan merasakan deja vu. Awan hitam bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan berkilauan dengan lampu merah yang menyeramkan. Mereka tidak tampak seperti awan, melainkan semangatku, gagak bermata darah. Awan hitam yang disebut itu sebenarnya gagak yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Lampu merah itu adalah mata gagak. Su Zimo mengingat kembali pertempuran di luar kota Linfeng dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, hati-hati. Mereka adalah orang-orang dari tambang roh di luar kota Linfeng. Petik 2. Mereka dari Sekte Iblis. Apakah mereka di sini untuk membalas dendam? Petik 2. Wen Xuan menyipitkan matanya dan niat membunuh terpancar darinya. Untuk semua orang dari Ethereal Peak, tragedi yang terjadi di kota Linfeng dilakukan oleh Sekte Iblis. Namun, Su Zimo tahu dari Demones Ji bahwa bahkan Sekte Iblis tidak memiliki metode kejam dan teknik budidaya. Pada titik itu, dia percaya pada Demones Ji. Meskipun dia tampak sembrono dalam tindakannya, dia tahu batasnya dan melahirkan kebanggaan Sekte Setan. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Setan, dia tidak akan menyangkalnya. Su Zimo menatap Leng Rou sedikit berlemak, berkata dengan suara rendah, jika situasinya tidak benar nanti, cepatlah melarikan diri. Apa? Sedikit lemak kaget. Leng Rou sedikit mengernyit juga. Keduanya belum menyadari bahayanya. Bagi mereka, sekte memiliki 5 kor emas di sini bersama dengan sekelompok penggarap pendirian yayasan. Kekuatan kuat seperti itu lebih dari cukup untuk memusnahkan beberapa sekte kecil, jadi mengapa mereka harus takut pada agresor yang masuk? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Feng Haoyu dan Penatua Chen sebelum menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi yang diciptakan untuknya oleh Extreme Fire Dao Lord. Selama periode waktu ini, Su Zimo menghabiskan sebagian besar upayanya meneliti teknik tempering senjata, memahami formasi pedang cahaya lilin dan meningkatkan kultivasinya.
Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki senjata apapun. Pedang terbang ini adalah satu-satunya senjata roh bertingkat di tas penyimpanannya. Tak lama, awan tiba di atas lembah Dongling. Burung gagak bermata darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas, menutupi langit dan memancarkan kisetan yang tebal. Kultivasi mereka tidak lebih lemah dari yayasan pembentukan yayasan. Langit segera gelap. Banyak murid puncak etiril di lembah tampak mengerikan ketika ketakutan melintas di mata mereka. Lagi pula, pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan sehingga hanya membuat satu orang ketakutan. Mata gagak memancarkan cahaya merah darah saat mereka terus-menerus mendesis, memelototi para pembudidaya di bawah ini seolah-olah mereka bisa menyelam dan merobek semua orang setiap saat. Wajah sedikit gemuk berubah pucat ketika dia menelan ludah dan berkata dengan ekspresi muram, ada lebih banyak dari makhluk-makhluk terkutuk ini dibandingkan dengan saat itu. Di pintu masuk lembah Dongling, kapal roh raksasa melaju cepat dan ratusan pembudidaya melompat turun darinya. Di antara mereka, ada lebih dari 10 kor emas. Sisanya adalah semua pembina pembentukan yayasan dari berbagai tingkat. Namun, jumlah mereka beberapa kali lebih banyak daripada para murid Ethereal Peak. Ditambah dengan lautan gagak bermata darah di atas mereka. Baik itu dalam hal Golden Chorus atau penggarap pendirian yayasan, Ethereal Peak pasti dirugikan. Ini jebakan. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Dari ratusan pembudidaya dari kapal roh, pemimpin mereka adalah seorang yayasan pembentukan yayasan yang disempurnakan. Dia mengenakan satu set jubah merah dengan gagak terukir di lengan bajunya. Dengan kulit pucat, dia menggerakkan bibirnya dan tersenyum jahat. 10 kor emas mengelilinginya, melindunginya di tengah. Kamu siapa? Wen Xuan memelototi pembudidaya berjubah darah saat ia memegang jimat di tangan kirinya. Pedang terbang melayang di depannya dan nadanya dingin. Fufu. Petik 2. Kultivator berjubah darah tertawa kecil dan berkata dengan santai, rekan-rekan Taois, tidak perlu gugup. Saya tidak datang dengan niat buruk. Jika kalian mau bekerja sama, aku bahkan akan menghadirkan kesempatan besar untuk kalian semua. Petik 2. Dengan sedikit jeda, dia mengganti topik pembicaraan dengan nada dingin, tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Jari-jari Wen Xuan bergerak ketika dia menyulap rohnya, menyebabkan energi roh berputar di sekitar ujung jarinya, dia siap untuk menyerang. Penatua Yu berdiri dengan ekspresi muram dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan dalam, jangan terburu-buru. Jika kita berakhir berkelahi, murid-murid kita akan mati dengan mudah di tempat ini. Mari kita periksa latar belakangnya terlebih dahulu. Petik 2. Mengangkat suaranya, Penatua Yu bertanya, rekan Daois, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Mengenai itu, aku orang yang cukup santai. Petik 2. Kultivator berjubah darah tersenyum samar. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda atau Tuan. Terserah Anda, saya tidak akan memaksamu. Petik 2. Ekspresi Penatua Yu berubah mengerikan. Baik itu Tuan Muda atau Tuan, itu menyiratkan bahwa dia harus tunduk kepada pembudidaya berjubah darah ini. Bagaimanapun juga, Penatua Yu adalah inti emas dan tidak mungkin dia menyetujui permintaan konyol seperti itu. Junior, tempat ini berjarak kurang dari 50 km dari Ethereal Sect. Jika saya mengirim pesan menggunakan roh saya, itu tidak akan lama sebelum sekte kami mengirim bala bantuan. Jangan sombong sekarang, Penatua Yu berkata dengan suara berat. Hahaha. Kultivator berjubah darah meledak tertawa. Anjing tua, saya mencoba untuk memberi Anda wajah tetapi Anda mencoba untuk membuangnya. Pertama, dengan pasukan gagak pertumpahan darahku, roh derekmu tidak akan pernah dikirim. Kedua, bahkan jika kamu berhasil mengirimkan spirit keren, kalian tidak akan bertahan cukup lama. Petik 2. Wen Xuan mendengus dingin. Penatua Yu, tidak perlu membuang nafasmu padanya. Karena mereka berasal dari sekte setan, semuanya akan dihukum. Petik 2. Kami bukan dari sekte iblis. Petik 2. Kultivator berjubah darah tertawa dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kirim ke saya dan saya akan mengampuni Anda. Kalau tidak, kalian semua akan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada yang akan selamat. Petik 2. Oh, benar, ada seseorang bernama Su Zimo di antara kalian. Entah kamu tunduk atau tidak, aku akan menekanmu secara pribadi dan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Hehehehe. Petik 2. Kultivator berjubah darah mengeluarkan serangkaian tawa menyeramkan. Kirimkan. Wen Xuan tersenyum juga, minta izin terlebih dahulu dari pedang di tanganku. Saat itu, pembudidaya berjubah darah mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata dengan tenang, apa yang kamu tunggu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo terkejut dan berteriak, semuanya, bubar. Ada mata-mata di sekte ini. Petik 2. Wen Xuan adalah orang pertama yang bereaksi dan segera menghancurkan jimat perlindungan di tangan kirinya. Sebuah penghalang cahaya langsung naik dan menyelimutinya.
Dentang. Ada suara garing. Bunga api beterbangan di mana-mana. Sebuah pedang terbang menghantam penghalang pelindung Wen Xuan, menyebabkannya bergetar dan hampir runtuh. Sudah jelas seberapa kuat serangan itu. Itu hanya celah sentimeter. Jika Wen Xuan sedikit lebih lambat, dia akan menjadi orang mati. Sebenarnya, alasan mengapa Wen Xuan adalah orang pertama yang bereaksi adalah karena pertanyaan Su Zimo sebelumnya tentang kapal roh. Pada saat itu, Wen Xuan tidak peduli tentang hal itu. Namun, ketika dia melihat kedatangan pasukan yang kuat bersama dengan jebakan seperti itu, Wen Xuan samar-samar menyadari bahwa mungkin ada mata-mata di sekte dan menjadi waspada. Kalau tidak mungkin perjalanan mereka ke lembah Dongling hari ini bisa bocor. Tentu saja, dugaan itu agak kabur dan Wen Xuan tidak punya waktu untuk memverifikasinya. Tepat pada saat kultivator berjubah darah mengatakan kalimat itu bersama dengan teriakan Su Zimo, Wen Xuan menghancurkan jimat perlindungannya tanpa berpikir dua kali. Ketika dia merasakan serangan mengerikan di belakangnya, Wen Xuan mengerti bahwa dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka dan tidak bisa menahan diri untuk keluar dengan berkeringat dingin. Bab 216, Situasi. Penatua Chen, kamu. Seorang penatua sekte di samping memandang penatua Chen yang baru saja menyerang Wen Xuan dengan mata melebar. Dia bertanya dengan kebingungan sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Seseorang telah mengkhianati sekte ini. Orang itu adalah penatua Chen di hadapannya yang tersembunyi di tengah-tengah mereka. Embusan udara dingin mengalir dari punggungnya ketika penatua itu mundur secara naluriah. Menempatkan telapak tangannya di tas penyimpanannya, dia menarik jimat perlindungan. Namun, penatua Chen bahkan lebih cepat. Saat serangannya gagal membunuh Wen Xuan, penatua Chen segera menukar pedangnya dan menyegel segel dengan tangan kirinya, menghasilkan cahaya yang gemerlap. Berdebur. Seni roh dan pedang terbang turun pada saat yang sama. Reaksi sesepuh sekte itu sedikit lebih lambat dan tenggorokannya diiris oleh pedang sebelum dia bisa menghancurkan jimat perlindungan. Ada kilatan darah. Inti emas jatuh dari udara, kehidupan menghilang dari tubuhnya saat matanya dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Pengkhianat. Wen Xuan berteriak ketika lengan bajunya bergoyang marah. Sejumlah besar energi roh hampir terwujud, melonjak seperti gelombang pasang dengan momentum yang menakutkan. Di dalam gelombang raksasa itu, bahkan ada cahaya tajam yang sulit dideteksi tersembunyi di dalamnya. Hehe. Penatua Chen tertawa aneh. Dengan serangan yang berhasil itu, dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan segera menghancurkan jimat perlindungan. Pada saat yang sama, Penatua Chen menyihir roh dengan tangannya, menyebabkan energi roh Golden Core tahap akhir mengembun bersama secara instan. Melambaikan tangannya, cahaya meledak dan kabut naik. Bang! Ledakan! Ledakan! Kabut yang menyala berbenturan dengan gelombang yang bergelombang, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang energi roh Wen Xuan jelas lebih unggul dari cahaya Penatua Chen. Uff! Ada suara garing seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Ekspresi Penatua Chen berubah secara drastis ketika dia berseru, luka berdarah sudah muncul di lengannya. Tanpa sadar, penghalang pelindung di sekitarnya ditembus oleh pedang terbang tingkat superior yang berkilauan dengan cahaya roh. Pedang terbang tingkat tinggi itu disembunyikan dalam gelombang energi roh itu. Misterius dan tanpa bentuk, tidak ada yang memperhatikan kapan itu muncul. Dentang. Di seberangnya, seorang pria parubaya berjubah hitam berseru dengan dingin. Dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengetuk jarinya dengan ringan, menyebabkan pedang terbang melaju kencang. Melayang di udara, 4 sinar cahaya cemerlang muncul dari pedang. 4 pola roh, pedang terbang kelas tertinggi. Bertabrakan dengan pedang terbang tingkat tinggi Wen Xuan, pedang terbang tingkat tertinggi bersinar dengan cahaya roh, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Penatua Chen memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Wen Xuan menyipitkan matanya dan memberi isyarat dengan lembut, mengirimkan pedang terbangnya yang bermutu tinggi kembali kepadanya. Budidaya berjubah hitam mirip dengan miliknya, mereka berdua di Golden Core yang disempurnakan. Selanjutnya, Wen Xuan merasakan tekanan dari orang itu. Dari 10 kor emas aneh di ujung yang lain, 2 pembudidaya berjubah hitam berdiri di samping pembudidaya berjubah darah adalah yang terkuat. Kedua mata mereka dipenuhi dengan lampu hijau redup yang tampak sangat menyeramkan. Salah satunya adalah Golden Core yang baru saja menyerang. Orang lain memancarkan ki iblis yang tebal. Dari aura itu, dia harus menjadi roh iblis di dunia inti emas. Begitu iblis menanamkan inti batin mereka,
kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, fitur wajah dan panca indera mereka akan mengalami transformasi lain. Transformasi ini akan meremajakan setan dan memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia, berbicara dalam bahasa manusia. Kedua adalah budak darah Tuan Istana Blood Crow dikirim untuk melindungi Tuan Muda, Yu Fei dan Peng Fei. Nyaris melarikan diri, Penatua Chen tiba di samping pembudidaya berjubah darah. Dia menatap Wen Xuan dengan tatapan jahat, dingin dan menggeram, seperti yang diharapkan dari guru Spirit Peak. Anda sudah berada di level 3 pedang ethereal. Mengesankan, mengesankan. Petik 2. Ethereal Sword adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak dan ada 3 level untuk itu. Level 1, bayangan. Saat pedang terbang melesat maju, itu akan meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi, itu efektif dalam membingungkan musuh. Kembali ketika Feng Haoyu bertarung dengan Su Zimo, dia telah menguasai level 1, Shadows. Level 2, Void. Karena kecepatan ekstrim dari pedang terbang, itu akan hampir bergabung ke dalam kekosongan, berubah hampir tak terlihat dan seseorang akan kesulitan untuk melihatnya dengan mata telanjang. Level 3, Ethereal. Pada titik ini, bukan hanya kecepatan pedang terbang yang akan mencapai puncaknya, berbalik kosong dan mustahil untuk dideteksi. Pada saat ini, pembudidaya akan mencapai tingkat penguasaan manipulasi pedang sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengendalikannya karena pikiran mereka berkemauan keras. Sangat cepat dengan pedang kosong yang tidak dapat diprediksi, serangan itu akan menjadi sangat ringan. Level 3 adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan. Di Ethereal Peak, hanya Golden Chorus yang telah menguasai level 3 dari Ethereal Sword yang memenuhi syarat untuk menjadi Master Spirit Peak. Selain itu, hampir setiap generasi Master Spirit Peak adalah yang terkuat dari Golden Chorus di Ethereal Peak. Meskipun dia dijaga oleh jimat perlindungan, Penatua Chen juga terluka oleh pedang Wen Xuan. Jika Peng Fei tidak memblokir serangan kedua, Penatua Chen akan mati di tempat. Mengubah topik, Penatua Chen mencibir, namun, kalian semua harus mati di sini hari ini. Tidak ada yang akan bisa pergi. Petik 2. Anda dapat mencoba. Wen Xuan tidak takut, berdiri di udara di depan banyak murid Ethereal Peak. Saat itu, Wen Xuan, Penatua Yu dan Penatua Sekte lainnya adalah satu-satunya inti emas di sisi Ethereal Peak. Di ujung yang berlawanan, termasuk Penatua Chen, ada 11 skor emas. Tiba-tiba, situasi lain terjadi. Feng Haoyu, yang ada di kerumunan, tiba-tiba menyerang. 3 pola roh terkoreksi pada pedangnya, itu adalah pedang terbang yang berkualitas tinggi. Itu melesat menembus kerumunan, menyebabkan darah tumpah. Salah satu dari 3 murid warisan yang hebat, Luo Yi, yang berdiri tidak jauh dari Feng Haoyu tidak bereaksi pada waktunya. Ketakjuban memenuhi matanya saat kepalanya dipenggal. Sampai saat kematiannya, dia masih belum menyadari apa yang terjadi. Serangan itu adalah tuaian kehidupan. Murid demi murid runtuh dalam genangan darah, tidak dapat beristirahat dengan tenang. Banyak murid Ethereal Peak tidak siap sedikit pun. Meskipun Su Zimo telah memperingatkan sebelumnya dengan keras, pengkhianatan Penatua Chen masih menyebabkan seorang Penatua Sekte mati. Ketika Wen Xuan mengambil tindakan, bentrokan sengit antara 2 kor emas menarik perhatian semua orang untuk itu. Su Zimo merasakan kulit kepalanya menggeliat ketika dia menonton dengan gigi terkatup. Niat membunuh yang membunuh muncul dalam hatinya dan matanya dipenuhi dengan kedinginan yang tak terbatas, menyebabkan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada kenyataannya, Su Zimo secara samar menebak bahwa Penatua Chen dan Feng Haoyu adalah mata-mata. Namun, itu hanya spekulasi dia. Selanjutnya, Su Zimo tidak tahu apakah ada pengkhianat lain di samping mereka berdua. Itu sebabnya Su Zimo mengingatkan semua orang untuk membubarkan karena ada mata-mata di sekte tersebut. Dia tidak pernah berharap bahwa pengingatnya masih akan gagal menyelamatkan rekan sekte sesamanya yang telah meninggal. Yang meninggal adalah yang paling dekat dengan Feng Haoyu. Dengan kata lain, mereka adalah pengikut kelompok Feng Haoyu. Saat ini, Feng Haoyu menebas mereka tanpa ampun tanpa ragu, matanya dipenuhi dengan kedinginan dan kekejaman. Wajah Feng Haoyu yang awalnya tampan itu sekarang sangat mengerikan dan mengancam. Di antara mereka, orang yang menderita pukulan terbesar adalah Tuan Spirit Peak, Wen Xuan. Feng Haoyu adalah seseorang yang dianggap sebagai murid pribadinya dan memberikan pembelajaran seumur hidupnya. Bahkan pedang terbang tingkat tinggi di tangan Feng Haoyu adalah hadiah dari Wen Xuan. Kebanyakan penggarap pendirian yayasan hanya akan memiliki pedang terbang tingkat menengah. Bahkan sebagai Tuan Spirit Peak, Wen Xuan hanya menggunakan pedang terbang tingkat tinggi juga.
Fakta bahwa dia memberi Feng Haoyu pedang terbang bermutu tinggi adalah bukti betapa dia sangat menghargai dan mencintai yang terakhir. Dan lagi. Bab 217, Clash of Phenomenons. Haoyu, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk dan sekte kami juga tidak mengecewakanmu. Mengapa? Beri aku alasan mengapa kamu mengkhianati sekte ini. Petik 2. Wen Xuan berbalik, gemetar saat tatapannya berkobar karena marah, kaget, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam. Pengkhianatan Penatua Chen tidak menghancurkan Wen Xuan. Namun, pengkhianatan Feng Haoyu adalah pukulan besar bagi mental Wen Xuan. Kembali ketika Feng Haoyu hanya di dunia kondensasi Qi, Wen Xuan meminta Master Sekte untuk memberikan pedang etiril kepada Feng Haoyu di muka. Dalam Sekte Dalam, selain 3 murid warisan yang hebat, Feng Haoyu adalah satu-satunya yayasan pembentukan yayasan yang telah mempelajari ketiga keterampilan rahasia utama. Mengkhianati. Feng Haoyu mengejek dengan dingin, saya bukan dari Ethereal Peak. Alasan mengapa saya bergabung dengan Ethereal Peak adalah hanya untuk mempelajari 3 keterampilan rahasia utama. Dengan kata lain, aku tidak pernah menganggapmu sebagai tuanku. Petik 2. Murid berdosa. Wen Xuan berteriak dingin, aku akan membunuhmu hari ini. Kami akan membicarakannya jika Anda bisa selamat hari ini, anjing tua, Feng Haoyu menyeringai. Tiba-tiba, kedua tetua di samping Wen Xuan berseru, awas. Penatua Yu dan Penatua Sekte lainnya menyerang secara bersamaan untuk mencegat 2 pedang terbang yang masuk. Swoosh, swoosh. Saat itu, Peng Fei, inti emas di samping pembudidaya berjubah darah, tiba-tiba melangkah maju. Ekspresinya sedingin es dan energi roh di sekitarnya mulai melonjak. Embusan angin jahat hitam menyeramkan muncul di sekitar Peng Fei, melolong ketika pasir menutupi langit. Ketika dia melihat itu, ekspresi Penatua Yu berubah tajam. Murid sesepuh sekte lain mengerut dengan keras dan gerakannya melambat. Pedang terbangnya tersapu angin hitam dan suara pasir halus yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang pedang bisa terdengar. Melekat, dentang, retak. Dalam hampir sekejap mata, pedang terbang itu hancur dan cahaya rohnya redup, jatuh dari langit. Pedang terbang tingkat tinggi itu tidak bisa bertahan lebih dari 1 hembusan nafas dalam angin hitam itu. Ketika dia melihat itu, Su Zimo terkejut. Ekspresi Penatua Yu berubah mengerikan ketika dia berkata perlahan, fenomena inti emas. Bone Corroding Black Wind. Jadi, itu adalah fenomena inti emas. Petik 2. Su Zimo diam-diam terdiam. Meskipun dia telah mendengar tentang betapa menakutkannya fenomena Golden Core, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dari Golden Cores, hanya sedikit yang bisa menumbuhkan fenomena inti emas. Mereka yang memiliki fenomena inti emas dapat menghancurkan inti emas apapun tanpa fenomena. Baik itu di kondensasi Qi, yayasan pendirian atau ranah inti emas, sumber energi adalah roh Qi dan energi. Metode yang mereka gunakan untuk berkultivasi dan membunuh semuanya adalah seni roh. Fenomena inti emas adalah lambang dari semua seni roh. Itu memerintah tertinggi di semua seni roh. Oleh karena itu, mereka yang memiliki fenomena inti emas di bawah ranah Nas Chen Sol adalah semua makhluk kesempurnaan inti emas terkuat. Pergi ke neraka. Suara Peng Fei sedingin es saat ia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pusaran besar terbentuk dalam angin hitam. Itu seperti binatang buas kuno yang membuka mulutnya, mengancam untuk melahap sesepuh sekte Ethereal Peak di dalamnya. Wen Xuan ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Jepret. Jimat perlindungan pada sesepuh sekte hancur seketika. Ah! Jeritan darah mengental bisa terdengar. Terhadap angin hitam, tubuh sesepuh sekte mulai menghilang. Dalam beberapa detik, hanya ada kerangka hitam pekat tanpa tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Ah! Itu adalah jeritan lain. Inti emas dari istana gagak darah tiba-tiba dilanda hujan, menyebabkan banyak lubang berlumuran darah muncul di seluruh tubuhnya. Penuh lubang, tatapan orang itu redup ketika dia jatuh dari langit, jelas dia tidak akan bisa bertahan hidup. Ketipak derai, ketipak derai. Saat itulah semua orang mendengar suara hujan turun. Itu menjadi lebih berat, lebih jelas dan jelas lebih tergesa-gesa. Dari mana datangnya hujan? Semua orang berbalik ke arah suara. Di sekitar Wen Xuan, tiba-tiba hujan kucing dan anjing dengan hujan lebat. Rintik hujan itu sepanjang pedang, memancarkan ketajaman yang sangat kuat. Fenomena inti emas, hujan pedang etiril. Terhadap fenomena inti emas Wen Xuan, kor emas dari istana gagak darah tidak berdaya dan mati di tempat juga. Alasan mengapa Wen Xuan dapat mempertahankan ketenangannya meskipun ada 10 kor emas di sisi lain bersamaan dengan pengkhianatan Penatua Chen adalah karena dia berada di inti emas yang disempurnakan dan bahkan telah memupuk fenomena inti emas. Bahkan jika ada 10 kor emas di ujung yang lain, Wen Xuan yakin bahwa dia bisa membunuh mereka semua nanti.
Itu adalah kekuatan dari fenomena inti emas. Saat Peng Fei menampilkan fenomena inti emasnya, Wen Xuan menyadari bahwa situasinya tidak benar. Tepatnya, itu sangat serius dan merupakan masalah hidup dan mati. Iblis roh inti emas, Yu Fei, tenang dan dingin saat dia melindungi pemuda berjubah darah untuk turun ke tanah. Mencemooh dengan dingin, pemuda berjubah darah itu melambaikan tangannya. Pisahkan medan perang, Peng Fei. Bunuh 2 kor emas yang tersisa di udara sesegera mungkin dan serahkan sisanya dari yayasan pembentuk yayasan kepada kami. Petik 2. Dimengerti. Peng Fei, yang ada di udara, mengangguk. Di tanah, ratusan penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace membungkus Yu Fei dan pemuda berjubah darah, menyerbu ke arah banyak murid Ethereal Peak. Jangan bertengkar, cepat keluar dari pengepungan dan menginformasikan sekte ini. Petik 2. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan berteriak dan memberikan perintah dengan tegas. Saat ini, dia dan Penatua Yu hampir tidak bisa berjuang sendiri, mereka tidak bisa keluar dan memberikan dukungan. Apa yang dimaksud pemuda berjubah darah dengan memisahkan medan perang adalah agar Peng Fei dan Golden Chorus lainnya memegang dan membunuh Wen Xuan dan Penatua Yu di udara. Penggarap pendirian yayasan lainnya akan membantai semua orang di tanah. Dengan begitu, baik itu dalam hal pertarungan antara Golden Chorus atau yayasan pembentukan yayasan, Blood Crow Palace akan memiliki keuntungan penuh atas situasi. Keluar dari pengepungan. Pemuda berjubah darah itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Berhenti bermimpi. Saya tidak punya niat membiarkan kalian meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Tak satu pun dari Anda akan melarikan diri. Petik 2. Bang, bang, bang. Pada saat itu, pengoreksi tulang hitam angin Peng Fei bertabrakan dengan Ethereal Sword Rain milik Wen Xuan dan menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. 2 kekuatan fenomena yang sangat berbeda bentrok di udara, menyebabkan pemandangan yang menakutkan. Kedua fenomena Golden Core mereka sama dalam kekuatan dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memimpin. Selain Peng Fei, Blood Crow Palace memiliki 9 core emas lainnya. Namun, hanya ada Penatua Yu di samping Wen Xuan. Membunuh. Penatua Chen berteriak dan mengambil inisiatif, menyerang tanpa ampun. Sambil menggertakkan giginya, Penatua Yu bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, ia jatuh ke dalam kerugian segera dan berada dalam situasi yang mengerikan. Dibombardir oleh bahaya, Penatua Yu bisa mati kapan saja. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan mengeluarkan raungan panjang dan dengan panik menyalurkan Golden Core-nya, mengirim energi roh tanpa henti ke dalam fenomenanya dengan ceroboh. Guyuran. Melambaikan lengan bajunya, hujan pedang tak berujung Wen Xuan menyelimuti Penatua Chen juga. Kamu pasti mencari mati. Peng Fei menderu dengan dingin dan angin hitam berhembus, hampir membentuk badai yang terhubung ke langit saat menghisap hujan pedang yang jatuh. Uff, uff, uff. 2 kekuatan fenomena yang berbeda berselisih sekali lagi, saling bertautan satu sama lain dan menjadi lebih intens. Wajah Wen Xuan pucat dan tubuhnya berayun. Pada saat itu mirip dengan dia berhadapan melawan 10 kor emas saja. Selain itu, salah satu kor emas itu memiliki fenomena inti emas. Dia tidak bisa bertahan lama. Bab 218, Escape. Di tanah, tak terhitung jumlahnya yayasan pendiri pembentukan yayasan gagak darah mengerumuni. Wen Xuan dan Penatua Yu diduduki di udara dan tidak bisa melepaskan diri. Mengingat situasinya, hanya ada pilihan yang jelas untuk murid-murid puncak Ethereal, melarikan diri. Selain itu, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Setelah Wen Xuan dan Penatua Yu tidak bisa bertahan lagi, lawan mereka tidak akan lagi menjadi ratusan penggarap pendirian yayasan di tanah, kor emas akan datang setelah mereka juga. Cepat, ayo pergi. Pemimpin para murid warisan, Qin Yu, meraung dan berbalik untuk melarikan diri, tidak berani berlama-lama. Murid warisan lainnya, Ji Chengtian, mengikuti dari belakang. Banyak murid pedang Ethereal terbang di atas pedang mereka saat mereka tersebar dan melarikan diri keluar lembah Dongling. Kakak senior Leng. Ayo pergi. Petik 2. Teriak sedikit berlemak, gugup dan berkeringat deras. Leng Rou mengangguk. Keduanya memandang Su Zimo secara naluriah. Saat itu, tatapan Su Zimo menyempit saat dia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Memegang pedang terbang tingkat tertinggi di telapak tangannya, itu bergetar terus-menerus. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah melarikan diri dari tempat ini. Namun, dia marah. Kalian duluan, aku akan membunuhnya. Petik 2. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang bermutu tinggi di telapak tangannya bersinar dengan 4 sinar cahaya yang menyilaukan. Dengan disiram, itu merobek udara dan menembus ke arah Feng Haoyu. Bang!
Pada saat yang sama, Su Zimo maju selangkah dengan kaki kirinya dan mendarat dengan keras di tanah. Memberikan kekuatan di kedua kakinya, dia seperti kuda surgawi, gagah meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Oh! Feng Haoyu merasakan aura yang sangat tajam seperti sinar yang menusuk punggungnya. Udara tercabik-cabik, mengeluarkan suara-suara aneh, mendesis. Mengerutkan alisnya, Feng Haoyu memutar pedangnya dan menyalurkan ethereal sword tanpa berpikir dua kali. Swoosh! Pedangnya bergetar dan memasuki ruang kosong. Karena begitu cepat, pedang terbang tingkat superior hampir menyatu dengan kehampaan dan menjadi tembus cahaya, hampir mustahil untuk dideteksi. Dalam hal teknik memegang pedang, Feng Haoyu memang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Su Zimo. Dentang! Pedang terbang Feng Haoyu tiba lebih dulu dan berhasil memblokir pedang Su Zimo, menyebabkan percikan api terbang kemana-mana. Pedang terbang tingkat tinggi. Memperhatikan empat pola roh pada pedang terbang Su Zimo, tatapan Feng Haoyu berubah tajam dengan sedikit keserakahan. Feng Haoyu, serahkan hidupmu. Suara Su Zimo meledak seperti guntur dan auranya sangat kuat. Dengan niat membunuh yang mematikan, dia memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan yang datang runtuh. Ekspresi Feng Haoyu berubah tajam. Su Zimo, beraninya kamu. Feng Haoyu tidak menyangka bahwa alih-alih melarikan diri, Su Zimo akan memilih untuk mengenakan biaya pada ratusan penggarap pendirian yayasan. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa dia bukan tandingan Feng Haoyu dalam hal teknik memegang pedang. Bahkan dengan pedang terbang tingkat tertinggi, dia hanya akan bisa mengikat dengan Feng Haoyu paling banyak jika mereka memiliki pertarungan pedang. Oleh karena itu, alasan mengapa Su Zimo memanggil pedangnya hanya untuk menjadi pengalih perhatian bagi Feng Haoyu. Langkah pembunuhan sejatinya masih tertinggal. Saat ini, Su Zimo berjarak kurang dari 5 langkah dari Feng Haoyu. Mengingat jarak ini, bahkan jika Feng Haoyu berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, dia harus mati karena penyesalan. Ledakan. Dengan pukulan backhand, lengan kanan Su Zimo menggambar busur raksasa di udara saat dia meninju tinjunya seperti segel, menekan udara dan meledak menjadi ledakan yang memekakkan telinga. Feng Haoyu tidak punya waktu untuk menghindar dan menghancurkan jimat perlindungan di tangannya secara instan. Sebuah penghalang cahaya muncul. Bang! Segel itu terbanting keras ke penghalang dengan kekuatan tertinggi. Jepret! Jimat perlindungan kelas 2 dihancurkan oleh Su Zimo dengan satu pukulan. Set! Terengah-engah, murid-murid Feng Haoyu mengerut dengan marah. Tatapan Su Zimo sedingin es, matanya syarat dengan niat membunuh. Mengambil langkah maju, dia melemparkan pukulan lain. Pukulan tunggal itu menyegel semua jalur pelarian Feng Haoyu. Suara mendesing. Feng Haoyu berbalik dengan marah dan sepasang sayap besar menjulur dari punggungnya. Tidak seperti sayap asli, sayapnya dibentuk oleh keterampilan rahasia untuk menyingkat energi roh. Skill rahasia itu tidak lain adalah salah satu dari 3 yang utama dari Ethereal Peak, Ethereal Wings. Ethereal Wings dianggap sebagai teknik pendukung. Dengan itu, penggarap yayasan pendirian dapat melayang di udara tanpa bantuan benda eksternal seperti Golden Cores. Dibandingkan dengan penerbangan SWORD Kinesis, Ethereal Wings membuatnya lebih gesit. Digunakan dengan tepat, peningkatan kekuatan kultivator akan sangat jelas. Melihat situasinya, Feng Haoyu berbalik dan melarikan diri. Jika dia berlari di tanah, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran Su Zimo. Jika dia menggunakan Sword Kinesis Flight, dia harus memanggil pedangnya yang terbang dan akan ada penundaan dalam hal itu. Satu-satunya cara dia bisa melarikan diri hidup-hidup adalah dengan memanfaatkan Ethereal Wings. Desir. Sayap mengepak saat Feng Haoyu melayang ke langit dan melaju cepat di udara. Perubahan itu benar-benar melebihi harapan Su Zimo. Melihat bahwa dia akan meninju ke udara, Su Zimo menginjak tanah dan melompat ke langit dengan memanfaatkan kekuatan rebound. Meretih. Pada saat yang sama, tendon dan tulangnya beresonansi pada saat yang sama dan lengan kanannya tiba-tiba melebar dengan satu kaki. Menggunakan tinjunya seperti telapak tangan, dia meraih punggung Feng Haoyu. Sing! Darah memenuhi udara. Ah! Teriakan tragis terdengar di udara. Sepotong besar daging terlepas dari kaki kiri Feng Haoyu, mengungkapkan tulang dan tendonnya dengan cara yang mengejutkan. Jika Feng Haoyu lebih lambat, seluruh hatinya akan terkoyak. Su Zimo mendarat di tanah. Mengepakkan sayap etherealnya, wajah Feng Haoyu pucat dan keringat dingin menetes di wajahnya. Dia melarikan diri ke sisi pemuda berjubah darah, terengah-engah saat dia melihat kembali dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, ratusan penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace sudah bergegas, menyebabkan pedang terbang dan seni roh turun. Pemuda berjubah darah bukan satu-satunya di samping Feng Haoyu, ada iblis inti emas juga.
Tidak lagi praktis bagi Su Zimo untuk bergegas dan membunuh Feng Haoyu. Sambil menggertakkan giginya, dia mundur. Swoosh! Pedang terbang tingkat tertinggi merobek rongga dan kembali ke sisi Su Zimo sambil membunuh yayasan pembentuk yayasan pada saat yang sama. Bang! Penggarap yayasan pendirian lain bergegas mendekat dan disambut dengan pukulan santai oleh Su Zimo yang menyebabkan seluruh tubuhnya meledak saat dia mati di tempat. Guyuran. Mengaduk garis darahnya, suara tsunami yang mengerikan datang dari dalam tubuh Su Zimo, memancar dengan cepat dengan cara yang menakutkan. Di tengah kerumunan yang luas, Su Zimo seperti iblis kuno dengan aura yang luar biasa. Puff, puff, puff. Dia melangkah maju dengan langkah bajak surga. Seketika, banyak pembudidaya di depannya meledak di tempat ketika daging mereka berhamburan, meninggalkan apa-apa selain mayat dan sungai darah di tanah. Menginjak mayat dan sungai darah, Su Zimo seperti dewa kematian, menyerbu ke arah luar lembah Dongling. Oh! Tidak jauh dari sana, tatapan pemuda berjubah darah itu mendarat di Su Zimo. Dia berseru pelan saat dia melihat dengan rasa ingin tahu. Sungguh garis keturunan yang kuat. Menarik. Siapa itu? Pemuda berjubah darah itu bertanya. Sambil menggelegak, Feng Haoyu menjawab dengan suara berat, itu Su Zimo. Dia yang membunuh budak darahmu di luar kota Lin Feng. Petik 2. Akhirnya aku menemukannya. Petik 2. Pemuda berjubah darah itu menyeringai malas. Akan sangat disayangkan jika aku membunuh seseorang dengan garis keturunan seperti itu. Saya ingin mengubahnya menjadi budak darah saya. Dia akan tunduk pada saya sebagai tuannya dan digunakan oleh saya selama sisa hidupnya. Petik 2. Bab 219, Pembantai Pembentukan Yayasan Meridian Membunuh. Petik 2. Tidak jauh, jeritan bisa didengar. Burung gagak bermata darah yang awalnya melayang di langit mengepakkan sayap mereka saat ki setan berputar-putar di sekitar mereka. Bergegas ke bawah, mereka mengitari para murid Ethereal Peak dan menggigit mereka terus-menerus. Setiap gagak bermata darah tunggal memiliki kekuatan roh iblis yayasan pembentukan. Mereka memiliki kekuatan mengerikan yang tidak bisa diabaikan. Semua murid Ethereal Peak yang tertinggal di belakang akan dimangsa habis oleh gagak bermata darah dalam sekejap mata, hanya menyisakan tulang putih. Tak lama, hanya ada beberapa lusin murid Ethereal Peak yang tersisa. Selain Su Zimo, semua murid yang tertinggal semua sudah mati. Qin Yu dan Ji Chengtian, dua murid warisan, berada dalam keadaan menyesal saat mereka berteriak dengan sekuat tenaga untuk memerintahkan situasi. Dengan upaya mereka mengumpulkan lusinan murid yang tersisa dan mengerahkan pedang terbang, seni roh, dan jimat mereka untuk meratakan penghalang pertahanan, untuk sementara waktu menghalangi gagak bermata darah. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Burung gagak bermata darah itu tidak ada habisnya, menghabisi langit dan menyerang penghalang pertahanan yang ditetapkan oleh para murid Ethereal Peak tanpa henti. Seolah Qin Yu dan yang lainnya berjalan melalui rawa dengan kecepatan yang sangat lambat saat mereka tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Itu tidak akan bertahan lama. Saat Qin Yu dan yang lainnya tidak memiliki roh Qi yang cukup untuk melanjutkan atau mengekspos kekurangan, seluruh penghalang pertahanan akan runtuh. Pada saat itu, puluhan orang yang tersisa akan berubah menjadi makanan untuk burung gagak bermata darah. Ini adalah pembantaian total. Dengan Penatua Chen dan Feng Haoyu sebagai mata-mata, Bloodcrow Palace memahami sepenuhnya kekuatan Ethereal Peak untuk perangkap ini dan merencanakan perangkap ini dengan cermat. Bloodcrow Palace tidak memberi Ethereal Peak kesempatan sama sekali. Setelah semua, pemuda berjubah darah dan roh iblis inti emas masih menonton iseng di sela-sela dan belum mengambil tindakan apapun. Begitu mereka berdua menyerang, harapan terakhir semua orang dari Ethereal Peak akan padam juga. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para pembudidaya Ethereal Peak hari ini adalah menjadi budak darah bagi pembudidaya berjubah darah, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat itu, pemuda berjubah darah menatap Su Zimo yang sedang bertempur di kerumunan dan mengangguk berulang kali, merasa semakin puas. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Dia berkata sambil tersenyum, hanya seorang kultivator yang layak menjadi budak darah saya. Dia bisa mengikuti saya dan menaklukkan medan perang kuno. Petik 2. Tuan muda, apakah Anda ingin saya menangkap anak itu? Yu Fei, roh-roh inti emas di belakang pemuda berjubah darah, membungkuk dan bertanya dengan ekspresi dingin. Pemuda berjubah darah itu terkekeh dan melambaikannya. Tidak perlu terburu-buru. Kita lihat saja. Saya ingin tahu tentang batas Su Zimo ini dan berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2. Di medan perang, 4 penggarap pendirian yayasan berdiri berdampingan, menghalangi jalan Su Zimo ke depan. Bang, bang, bang. Ada suara yang datang dari 4 tubuh mereka ketika meridian roh muncul di tubuh mereka, menerangi jubah mereka.
Ada 21 meridian, 12 meridian dan 13 penggarap pendiri Yayasan 3 Meridian. Untuk memulainya, itu sudah konyol untuk memiliki seorang kultivator dengan meridian yang tidak terkunci melawan yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Sekarang, ada 4 pembudidaya dengan meridian yang tidak terkunci dan salah satunya bahkan ada di 3 yayasan meridian. Energi roh seorang pendiri-pendiri Yayasan Foundation 1 Meridian sudah lebih unggul dari Suzimo, apalagi seorang pendiri-pendiri Yayasan Foundation 3 Meridian. Suzimo jelas bukan tandingan bagi mereka dalam hal kekuatan kasar. Selain itu, 4 pembudidaya Meridian bekerja bersama secara sinkron, menjalin seni roh mereka dan pedang terbang bersama untuk membentuk perangkap yang tidak bisa ditembus untuk memblokir jalan pelarian Suzimo. Tidak mungkin Suzimo bisa melarikan diri sama sekali. Mendesis, mendesis, mendesis. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya lebar-lebar dan mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan aliran udara besar-besaran mengalir ke tenggorokannya dengan rasa sakit yang samar. Dengan dada yang membuncit, Suzimo nyaris mengambil semua udara di sekitarnya hanya dengan satu tarikan napas. Gerhana Anaconda. Pada saat yang sama, ibu jari dan tengah tangan kirinya bergabung bersama untuk membentuk segel tangan yang aneh, menyebabkan energi roh beredar gila-gilaan di dalam dirinya. Meskipun segel penekan Vien sangat kuat, ia memakan terlalu banyak energi roh. Begitu dia menggunakan gerakan itu, Suzimo akan dibiarkan hampir tanpa energi roh. Itu juga sebabnya dia menunggu sampai sekarang sebelum melepaskannya. Segel penindasan Vien. Telapak tangan emas raksasa turun dari langit. Pola-pola di telapak tangan dapat terlihat jelas saat memancarkan cahaya keemasan dan merobek lapisan kabut, menghancurkan tubuh banyak gagak bermata darah yang dilewati. Oh! 4 pembudidaya Meridian mempersempit tatapan mereka dan langsung mengenali betapa tangguh segel tangan itu. Namun, mereka berempat tenang. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan segel tangan itu sangat besar, energi roh di tubuh Suzimo terlalu sedikit. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari segel penindasan Vien. Kekuatan gabungan mereka berempat akan cukup untuk menghancurkan segel penindasan Vien. Terbang seni abadi. Sky Capital Fist. Frost Perak. Cloud Tearing Finger. Mereka berempat merilis seni roh mereka pada saat yang sama, menunjuk ke telapak emas raksasa yang turun dari langit. Saat itu, Suzimo membuka mulutnya dan meraung. Membunuh. Suaranya seperti guntur, menggelegar di antara kerumunan. Para pembudidaya lain membeku sejenak. 4 pembudidaya Meridian di depannya sedikit gemetar dan energi roh di tangan mereka hampir bubar. Secara alami, kekuatan seni roh mereka tidak dapat digunakan sepenuhnya. Itu adalah badai petir. Serangan mendadak melalui suaranya cukup untuk membingungkan lawan-lawannya. Sebenarnya, Suzimo tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari Thunder Celap Kill pada saat ini karena keterbatasan fisiknya. Bang! Ledakan! Ledakan! Telapak tangan emas raksasa hancur dari langit dan bentrok dengan 4 seni roh. Serangkaian ledakan keras bergema keluar tetapi telapak tangan itu tidak segera hancur. Berdebur. Sinar pedang aneh muncul, mengiris di sisi 4 pembudidaya Meridian dengan niat membunuh dingin. 4 pola roh bersinar di pedang. Itu adalah pedang terbang tingkat tinggi Suzimo. Faktanya, Suzimo sudah mengirimkan pedangnya terbang bersamaan dengan ketika dia melepaskan Vien Suppression Seal dan Thunder Celap Kill. Kedua gerakan tadi semuanya kartu truf yang dangkal, gerakan pembunuhan sejatinya adalah pedang terbang di belakang. Puff, puff, puff. 3 suara renyah berturut-turut bisa didengar. Leher 3 pembudidaya Meridian ditusuk. Darah mengucur. Terlihat ketakutan, mereka bertiga mencengkeram luka mereka dengan marah. Namun, darah terus memancar keluar dalam momentum yang tak terbendung. Mata mereka redup ketika mereka merasakan hidup mereka mengering dari saat mereka. Serangan itu tidak hanya menusuk tenggorokan mereka. Pedang ki yang dipancarkan begitu tajam sehingga bahkan memotong arteri besar mereka. Itu sama dengan memotong kepala mereka sepenuhnya. Berdebar. Jatuh ke tanah satu demi satu, ketiga pasang mata melebar saat tubuh mereka tersentak lemas. Darah mengalir dari tubuh mereka dan menodai tanah. Dari 4 orang, hanya 3 Meridian Foundation Established Cultivator yang berhasil lolos dari tragedi itu. Namun, dia juga takut kehabisan akal setelah bertukar pukulan. Mundur ke samping, dia menatap Suzimo dengan ketakutan. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, ini akan benar-benar tak terbayangkan. Untuk berpikir bahwa seorang Foundation Builder Cultivator tahap tengah akan dapat membunuh Foundation Cultivator dengan menggunakan begitu banyak gerakan pembunuhan rahasia. Jika seseorang seperti itu berkultivasi ke keadaan pendirian Foundation Meridian, seberapa menakutkan kekuatan tempurnya. Bab 220, Wrath of Thunder.
Meskipun bentrokan antara kedua belah pihak tampak pendek, itu dipenuhi dengan seni roh, bentrokan keterampilan rahasia dan perang psikologis. Mengingat medan perang atau lingkungan lain, Su Zimo mungkin tidak bisa menang. Selanjutnya, ia hampir tidak memiliki energi roh setelah melepaskan Vien Suppression Cell. Saat itu, kulit kepala Su Zimo geli ketika dia merasakan bahaya. Dia menyadari bahwa dia telah ditargetkan. Selain itu, orang itu sangat kuat dan bukan seseorang yang bisa dia tolak. Itu adalah ahli inti emas. Bisa jadi kor emas yang bertarung melawan Wen Xuan dan Penatua Yu di udara atau iblis roh Golden Core yang berdiri di samping pemuda berjubah darah. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Menembus pengepungan, dia melaju sampai dia berada di luar Qin Yu dan yang lainnya. Kau. Banyak gagak bermata darah menangkap aroma darah segar dan mengeluarkan tangisan yang tidak menyenangkan ketika mereka mengerumuni Su Zimo dalam ratusan. Burung-burung gagak bermata darah itu semua adalah roh-roh jahat dengan tubuh yang kuat, mereka merupakan ancaman besar bagi Qin Yu dan penggarap pendirian yayasan lainnya. Qin Yu dan yang lainnya tidak berani membiarkan gagak bermata darah mendekat sama sekali. Namun, tubuh Su Zimo jauh lebih kuat daripada gagak bermata darah biasa itu. Bahkan jika lebih banyak gagak bermata darah mengelilinginya, mereka mungkin tidak dapat melukainya. Itu tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa meskipun Su Zimo adalah manusia, bahkan fisik binatang iblis sisa yang tersisa mungkin tidak dapat menyamainya. Bahkan melawan binatang buas berdarah murni, tubuh dan garis keturunan Su Zimo lebih unggul. Ekspresi Su Zimo tidak berubah ketika dia melihat gagak bermata darah itu mengerumuninya. Suara harimau dan macan yang menderu di samping bergemuruh keluar dari tubuhnya. Guyuran. Bang, ledakan. Burung gagak bermata darah tidak hanya tidak takut dengan garis keturunan yang hebat, cahaya optimis di mata mereka tumbuh lebih terang saat mereka menjadi lebih ganas. Mereka melihat Su Zimo tidak lebih dari sepotong tonik yang lesat. Bagaimanapun, gagak bermata darah hanyalah binatang iblis biasa. Bagaimana mereka dapat memiliki kesempatan untuk melahap daging binatang buas kuno atau binatang buas berdarah murni setiap hari? Su Zimo di sisi lain adalah binatang buas berdarah murni yang hidup, tepat di depan mereka. Selama mereka bisa makan sepotong daging Su Zimo dan minum seteguk darahnya, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Bro! Ketika dia melihat itu, sedikit berlemak berseru. Namun, suaranya ditenggelamkan oleh teriakan gagak bermata darah tak berujung dan tidak bisa didengar. Jantung Leng Rou berdetak kencang dan tatapannya redup. Mereka tahu benar betapa mengerikan gagak bermata darah itu. Tak satu pun dari para pembudidaya yang tertinggal bisa melarikan diri dari dimakan hidup-hidup oleh binatang buas itu. Jadi bagaimana jika Su Zimo kuat dalam pertempuran jarak dekat? Bagaimanapun, dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa menahan begitu banyak burung gagak bermata darah? Sedikit berlemak dan Leng Rou hanya bisa menonton tanpa daya ketika gagak bermata darah mengerumuni Su Zimo, menenggelamkannya di tengah-tengah mereka. Lupakan. Petik 2. Leng Rou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak bisa bertahan lama. Perlawanan mereka hanyalah jeda sesaat. Tak lama, mereka akan berakhir dalam kondisi tragis yang sama. Dengan kecewa, Leng Rou mengubah arah pedang terbangnya dan bersiap untuk bunuh diri. Dia tidak ingin mengalami terkoyak oleh gagak bermata darah sampai dia tidak dikenali. Daripada itu, dia lebih suka melakukannya sendiri. Saat itu, suara aneh muncul dari gagak bermata darah yang mengelilingi Su Zimo. Meretih. Kilatan tak berujung muncul dari tubuh Su Zimo dengan cara yang menyilaukan. Jepret. Guntur meledak. Petir tebal jatuh dari langit, menghubungkan ke tubuh Su Zimo tanpa menghilang untuk waktu yang lama seolah-olah dia adalah penghubung ke surga. Di tengah-tengah segalanya, petir mempesona meluas ke segala arah dari Su Zimo seperti ular sanca. Mereka melonjak dengan liar, seolah-olah membentuk lautan petir dengan ombak yang mengamuk, menyelimuti gagak bermata darah di tengah-tengahnya. Kekuatan Guntur adalah yang paling menakutkan di antara berbagai kekuatan. Lebih jauh, Guntur itu kuat dan maskulin, membersihkan kejahatan dengan mudah, itu adalah musuh dari sesuatu yang keji seperti gagak bermata darah ini. Di bawah sapuan lautan yang menyapu, burung gagak bermata darah menangis secara tragis ketika mereka jatuh dari langit, tertutup asap tebal. Itu pemandangan yang sangat mengejutkan. Baik itu pembudidaya istana gagak darah atau murid Ethereal Peak, mereka semua menyaksikan dengan tercengang saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Melalui kedalaman cakrawala, Guntur turun ke tubuh Su Zimo. Berdiri di tengah lautan petir, dia berdiri tanpa bergerak. Dia seperti dewa yang menjalani katarsis petir, menatap langit yang luas dan membersihkan semua kejahatan di dunia. Inilah murka Guntur. Yah, well.
Pemuda berjubah darah adalah yang pertama bereaksi. Matanya menyala saat dia tertawa bukannya marah, mengangguk berulang kali tanpa menyembunyikan kekaguman di matanya. Adapun Feng Haoyu, matanya mengungkapkan sedikit rasa takut dan bahkan iri. Meskipun dia telah mempelajari 3 keterampilan rahasia utama sekte ini, dia tidak mengetahui adanya seni guntur seperti itu. Iblis roh inti emas, Yu Fei, memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang dengan dingin. Tidak peduli trik apa yang dilakukan Suzimo, tidak mempengaruhi situasi saat ini sama sekali. Golden Chorus dan Yayasan Pembudidaya Pendirian adalah dunia perbedaan yang tidak bisa ditutup. Selama dia bergerak, Suzimo tidak akan bisa melawan. Baik. Serangkaian sorakan muncul dari kerumunan Ethereal Peak. Setelah serangan Suzimo, jumlah gagak bermata darah menurun dengan cepat dan itu mengurangi tekanan pada Qin Yu dan yang lainnya secara signifikan. Suzimo, aku akan menawarkanmu kesempatan untuk hidup. Jadilah budak darahku. Petik 2. Saat itu, pemuda berjubah darah berjalan menuju Suzimo. Langkahnya tidak tergesa-gesa dan nadanya tenang. Namun, itu membawa sedikit kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan. Berbalik, tatapan Suzimo bertahan sejenak pada pemuda berjubah darah itu. Bagi orang-orang di puncak Ethereal, situasi di depan mereka adalah jebakan yang mematikan. Tetapi tepat pada saat itu, Suzimo samar-samar merasakan bahwa ada sepotong kehidupan dalam jebakan maut ini. Pemuda berjubah darah memiliki status yang sangat tinggi dan roh-roh inti emas tidak meninggalkan sisinya sama sekali, menjaga seperti bayangan. Jika Suzimo bisa memikat pemuda berjubah darah pergi, bahwa iblis inti emas inti juga akan pergi. Dengan begitu, ancaman besar akan dihilangkan untuk semua orang di Ethereal Peak. Meskipun masih ada sejumlah gagak bermata darah dan pembudidaya yayasan yang tersisa di medan perang, para murid Ethereal Peak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena mereka semua berada di ranah yayasan pembentukan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi semua orang di Ethereal Peak. Meskipun itu adalah sepotong harapan, itu patut dicoba. Seseorang sepertimu. Suzimo mengejek dingin pada pemuda berjubah darah sebelum berbalik tiba-tiba, melaju ke arah luar lembah Dongling. Aura garis keturunan yang tangguh yang dipancarkan oleh Suzimo menarik sejumlah besar gagak bermata darah untuk mengejarnya juga. Dia sangat cepat. Memanfaatkan armada Steed Surgawi, bahkan penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan tidak akan mampu menyamai kecepatan penuhnya. Oh, Anda ingin melarikan diri. Petik 2. Pemuda berjubah darah memfokuskan pandangannya dan menarik staf tulang putih dari tas penyimpanannya. Dengan satu lompatan, dia berdiri di atasnya dan melesat maju, tubuhnya meledak dengan energi roh. Cahaya meridian roh melintas tanpa henti dari tubuh pemuda berjubah darah. 1, 2, 3, 4 meridian roh. Pemuda berjubah darah itu adalah 4 kultivator pendirian Yayasan 4 Meridian.